Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Guru di channel saya AG98. Sekarang saya posisi berada di suku Baduy, tepatnya di Baduy Luar, Kampung Marengo. Kampung Marengo ya Pak ya? Iya, Kampung Marengo. Kampung Marengo. Di video kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol santai sama Bapak siapa? Arif. Bapak Arif, orang paling eksis di Baduy Luar. Makanya alhamdulillah saya ini bisa ketemu sama Pak Arif nih. Saya pengen bincang-bincang atau ngobrol santai sih Pak Arif ya. Kita santai aja. Kalau misalnya pertanyaannya istilahnya Pak Arif nggak berkenan mau ngejawab nggak apa-apa. Nggak dijawab juga pertanyaan saya. Santai sambil ngopi. Siap. Ngopi harus Pak Arif ya. Kalau di Baduy dalam nggak boleh ngopi Pak Arif ya? Boleh. Iya. Cuma nggak boleh ngerokok aja ya Baduy dalam. Kalau pengunjung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh ngerokok cuma Baduy dalam aja. Oh, Baduy dalam. Orangnya Baduy dalam gitu. Heeh. Kalau pengunjung mah bebas merokok. Boleh ngerokok ya kalau pengunjung juga kalau Iya. mau ke Baduy dalam. Iya, Cuma yang boleh. nggak boleh itu bawa kamera atau ngambil gambar di kamera ya. Pakai sabun, kalau mandi tidak boleh, pakai sampo tidak boleh. Itu Ya doang. mungkin pertanyaannya Kak Pak Arif atau Bang Arif atau gimana saya manggilnya? Pak Arif, Bang Arif apa Hmm, Mas Arif? Kang Arif itu, Kang Arif ya. Woi, Sunda banget kan Kang Arif. jadi Kang, ya, sedang lah. Sedang. Saya orang Sunda, Kang Arif juga orang Sunda. Mungkin muka saya Ambon ya mungkin. Banyak yang bilang muka saya Ambon Pak Arif. Sambil ngerokok Pak Arif ya boleh ya. Arif juga udah merokok. Pak Arif nih banyak juga di luar yang pengen tahu nih apa sih perbedaan Baduy luar sama Baduy dalam itu Pak Arif? Jadi perbedaan Baduy luar sama Baduy dalam sih cuman mungkin pakaiannya aja, pakaian sama rumah gitu ya. Karena kalau masalah agamanya sih sama. Baduy luar sama Baduy dalam itu agamanya Sundawitan gitu. Yang ngebedainnya cuman pakaian. Kalau Baduy dalam kan nggak boleh pakai celana. Cowoknya aja pakai sarung aja gitu. Pakai sarung ya. Terus ini kayak ikat ini kan harus putih. Itu nandainya itu Baduy dalam tuh. Ngebedainnya. Ikatnya putih. ya. Kalau baju sih kadang hitam kadang putih, tapi ikatnya harus putih aja. Kalau Baduy jadi dalam. nih ngebedain Baduy dalam itu bajunya yang warna putih Pak Arif. Oh itu Baduy dalam juga pakai baju hitam juga ya. Cuma Hitam ini juga. atasnya aja Yang penting ciri khas yang penting ikatnya. ikatnya harus putih. Putih ikatnya itu bedanya Baduy dalam itu. Ada juga berarti pakai pakai baju hitam juga ya Baduy dalam. Baduy juga. dalam itu bisa Bisa kalau baju kan hitam putih bisa. hitam putih bisa. Ya? Mm-mm. Mungkin itu perbedaannya Pak Arif ya. Iya. Terus ada lagi perbedaannya. Ada kalau Baduy dalam kan jalan kemana aja kan harus nyeker, tidak boleh pakai sendal. Tidak boleh pakai Apalagi naik kendaraan gitu ya. Terus merokok nggak boleh kalau warga Baduy dalam yang 3 kampung itu. Terus rumahnya harus satu pintu. 1 pintu. Terus tidak boleh pakai paku, harus diikat pakai rotan. Jadi nggak boleh pakai paku ya. Nggak boleh kalau Baduy dalam mah. Harus diikat pakai rotan. Beda ya sama Baduy luar ya. Kalau Ya, Baduy luar, rumahnya juga jauh beda dibandingkan sama Baduy luar. kalau Baduy luar boleh pakai paku ya. Kalau Baduy luar udah biasalah pakai paku gitu. Udah tetap rumahnya membilik ya atau rumahnya kayak punya ciri khas cuma udah bisa pakai paku ya. Kalau Baduy dalam mah pokoknya rumahnya apa ya gimana ya, biliknya juga nggak kayak gini ini kan Bermotif ya. nggak bermotif gitu. Biasa aja gitu kalau Baduy dalam gitu. Kalau Baduy luar kan masalah misal bilik kan tergantung maunya gitu, jadi bisa bikin motif gitu. Bisa bikin motif kalau Baduy luar ya. Iya. Bisa pakai paku juga. Itu bedanya, Bedanya lebih modern lah ya. lebih modern. Tapi tetap kan Baduy luar nggak boleh ada listrik masuk kan. Tetap aja kalau listrik kendaraan itu kan tetap aja karena itu mah kan adat itu. Adat ya. Tidak boleh itu. Nggak boleh. Sebetulnya pemerintah juga udah sering pengen mengajukan ngebangun jalan, bangun masukkan listrik. Cuman ku warga Baduy kan benar-benar ditolak gitu. Karena itu menghilangkan adat budaya. Karena kalau misalkan jalan udah dibangun, listrik udah masuk,
otomatis Baduy kan hilang gitu. Iya, jadi kebudayaan dan adat istiadatnya udah hilang gitu kan. Makanya tetap aja sampai kapanpun ini mau dipertahankan gitu. Untuk ini Pak Arif pernah dengar kan, pernah dengar, cuma dengar doang ya, seba itu seperti apa sih seba itu Pak Arif? Biar mungkin yang nonton juga tahu bahwa seba ini gitu tuh. Tolong jelasin seba itu apa sih? Seba itu kalau di sini mah nyetorin hasil bumi. Jadi yang dibawa itu dari sini beras, gula, laksa. Gula itu gula merah ya, maksudnya gula apa sih namanya? Gula aren ya. Gula aren itu yang dibawa, terus beras itu, laksa, terus tales, hiris. Pokoknya hasil alam aja. Hasil alam aja yang dibawa gitu. Itu diwajibkan itu. Itu diwajibkan buat orang suku Baduy ya. Iya, di storing ke Tangkas, ke Gupati, terus ke Serang gitu ya, ke Gubernur gitu. Oh, jadi dianterinnya ke Bupati Rangkas, Pandeglang sama provinsi Banten ya. Provinsi Banten gitu. Itu biasa acara seba itu setahun 2 kali atau gimana itu? Itu setahun sekali diwajibkan itu. Diwajibkan setahun sekali tuh ya. Sekarang bulan apa ya? Mei ya? Mei ya. Bulan Mei, tanggal 6 tanggal 7. Oh, jadi setiap bulan Mei tanggal 6 tanggal 7. Berarti sekarang nih. Kalau di dia mah kalau bahasa di Baduy itu bulan Sapar ya ya. Oh, bulan Sapar ya, cek bahasa Sunda nama. Bulan Sapar gitu. Bulan Sapar ya tadi. Bulan Sapar ya lempang seba gitu. Jadi setiap bulan Sapar seba nyetorkan hasil bumi ke pamarentah gitu. Eta sarojeng di kami mah geus tiba heula eta. Jadi ti nenek moyang gitu kuduna. Hukumna wajibnya. Hukumna wajib eta seba eta. Ndek teu diterima ke pokoknya mah dibikeun we nya. Misalkan ke goreng-goreng nanya, ke gorengan misalkan ke pemerintah teu direspon. Teu diterima intina. Tapi tetap bae orang Baduy mah pasti setor bae gitu karena eta diwajibkan gitu. Kewajiban ya. Aduh. Emang luar biasa. Karena saya Pak Arif, saya sendiri orang Banten dan saya sering ke Papua, sering ke Kalimantan. Mereka orang sana pun nanyain suku Baduy kayak gimana. Nah, saya sebagai orang Banten saya nggak tahu gitu loh. Makanya saya kesini pengen tahu nih kebudayaan Baduy itu kayak gimana. Karena gini loh, saya bisa aja riset ya di Google atau di YouTube. Tapi itu ngelanggar kode etik menurut saya ya. Iya. Melanggar karena saya nggak bertanya ke orang sukunya gitu loh. Belum pernah langsung gitu ya. Nah iya, kalau saya nanya langsung kan saya tahu kebenarannya dari orang Baduynya sendiri gitu kan. Terus ini Pak Arif, kalau adat orang meninggal kalau di sini tuh sama nggak sih yang sama yang di luar gitu? Kalau misalkan meninggal di Baduy tapi hampir sama kayaknya. Soalnya sama, ya? Cuman di sini mah nggak kayak di luar kan. Kalau di luar kan sampai 100 hari kan sampai ngatus ya. Kalau di sini mah cuman mulai acara hajatannya itu mulainya pas hari ninggal, terus hari ketiga, terus hari ketujuh itu setelahnya hari ketujuh itu udah beres, udah selesai. Udah beres sampai hari ketujuh doang. Sampai hari ketujuh udah acaranya udah kelar gitu. Tapi kalau ritualnya sama ya? Ya sama, jadi selamatan juga. Jadi kok tokoh masyarakat itu diundang gitu. Jadi maksudnya ritual penguburannya kayak gimana sih? Penguburannya itu biasa lah, pakai kain kapan gitu ya. Kayak sama di luar lah. Itu mah pokoknya nggak ada bedanya gitu. Dipocongin juga ya? Dipocong gitu, diikat gitu. Cuman menghadapnya beda gitu. Menghadapnya beda lah ya. Sama yang di luar lah ya. Namun di dia mah ngarepna kalau bahasa Sunda mah ke kidul gitunya. Sirahna ke barat gitu. Jadi ngarepna ke kidul gitu. Kalau untuk ini Pak Arif apa namanya? Nah, di sini kan banyak cewek nih Pak Arif ya. Misalnya nih saya mau nanya nih Pak Arif. Kalau sistem di sini tuh perkawinan itu ya. Pak Arif misalnya punya anak nih, apa dijodohin apa dia cari sendiri Pak Arif? Kalau orang sini mah cari sendiri aja. Cari sendiri. Iya, susah soalnya kalau dijodoh-jodohin. Soalnya Arif juga merasa sendiri kalau dijodohin itu
pokoknya nggak bisa aja. Nggak Arif, bisa ya? karena Arif itu udah merasa sendiri juga gitu. Oh, jadi Pak Arif ini udah merasakan sendiri ya jodoh itu kayak gimana ya. Iya, jadi nggak pas gitu lah gitu. Yang penting sama-sama kita- orang Baduy walaupun beda kampung ya. Iya, sama-sama beda, sama-sama Baduy luar gitu. Sama-sama Nggak Baduy. masalah itu. Arif, tadi kan ngomongin Seba ya. Seba itu kan apa? Ngasih hasil bumi suku Baduy ke pemerintah. Itu prosesnya itu beda nggak Baduy luar sama Baduy dalam? Beda prosesnya kan. Kalau Baduy dalam kan di perjalanannya juga agak lama, soalnya kan perjalanan Baduy dalam kan harus jalan kaki. Pure itu jalan kaki ya? Iya, dari Baduy dalam sampai ke, kan dari Baduy dalam kan nginep dulu di perbatasan di tempat lurah tuh, lurah Baduy luar. Paginya itu jam 5 pagi udah berangkat dari Ciboleger ke Rangkas Bitung. Jadi nyampe Rangkas Bitung itu biasanya setengah 4 apa jam 4 lah gitu ya, jam 4 sore gitu. Jadi hampir sehari lah gitu. Oh, itu jalan kaki ya? Jalan kaki itu Baduy dalam itu. Kalau Baduy luar gimana? Kalau Baduy dalam mah semuanya pakai kendaraan. Pakai kendaraan? Iya, dijemput gitu. Biasanya yang ngasih kendaraannya itu kalau dari Rangkas kan Bupati. Kalau udah mau ke Serang itu gubernur yang ngasih kendaraannya itu, yang jemputnya juga gitu. Kalau Baduy dalam tetap aja dari Rangkas berangkat ke Serang, ya gitu lagi, jalan kaki lagi gitu sampai Serang. Bedanya ya itu kalau Baduy dalam ya jalan kaki ke sananya ya, Jalan kaki tanpa pakai sendal lah gitu. tanpa pakai sendal. Kalau adat pernikahan di sini, Pak Arif, laki-laki itu wajib nggak ngasih mahar gitu kayak gimana? Oh, itu Apa kayak gini nih Pak Arif, kalau di sana kan ya kayak dibeli ya, misalnya kalau di suku lain kan kayak dibeli nih, cewek ini dibeli atau laki-laki ini dibeli. Kalau di sini kayak gimana Pak? Oh, kalau di sini cuman pas kita ijab kabulnya aja. Pas ijab kabul itu ada mas bahasanya kan mas kawin, tapi nggak dipatok gitu. Jadi semampunya kita. Ini cuman gitu aja. Jadi kalau masalah biaya buat hajatan itu masing-masing ya, perempuan gitu kan. Laki-laki gitu. Jadi beda, termasuknya agak beda sih. Kalau di luar kan biasanya kan lakinya juga yang ngasih juga ya ke perempuannya biaya gitu. Kalau sini mah enggak ya, semampunya aja. Yang Ya, penting anaknya mau sama mau ya. Iya, Yang dipentingin itu sih. itu yang pentingin. Kalau masalah biaya masing-masing gitu. Dan kalau ini mah lagi mengandai-ngandai aja Pak Arif ya. Kalau misalnya ini mah ya ada nikah nih sama orang sini gitu misalnya kan, itu Ati bisa nggak jadi orang sini? Maksudnya jadi warga Baduy? Ya bisa aja, Bisa ya. bisa aja. Kalau ya seperti tadi lah, misalkan orang luar misalkan buat tinggal di sini, mungkin keadaannya begini di sini kan. Kalau misalkan Dengan bisa adat istiadatnya yang ngikutin adat di sini gitu, ya bisa aja. bisa aja itu ya. Iya. Pokoknya bisa gitu ya. Mm-mm. Bisa. Cuma ada nggak apa kejadian kayak gitu? Jadi orang luar nikah sama orang Baduy terus jadi orang Baduy tinggal di sini. Setahu Arif belum ada. Belum ada ya? Setahu Arif itu orang Baduynya aja yang keluar, yang Jadi- ikut keluar. Oh, jadi ikut keluar gitu ya. Iya, yang ikut keluar. Jadi dibawa lah ya, Di bawah. laki-laki maupun cewek ya. Iya, sama aja. Sama aja. Pokoknya kebanyakannya, bukan kebanyakan, semuanya udah keluar aja gitu. Kebanyakan dibawa lah ya, Dibawa ya. keluar. Karena beda juga kan. Mereka biasanya kayak ya bebas gitu kan, nggak ada hukum adat. Kalau di sini kan ada hukum adat Iya. yang harus dipatuhi, yang harus dihormati juga. Iya, jadi yang paling biasa mah agak melakukan itu kan susah juga gitu. Mm. Kalau sebagai apa kayak saya nih orang awam gitu kan, ngelihatannya tenang enak sebenarnya, tapi itu cuma istilahnya 1 hari 2 hari ya. Iya, itu cuman perasaan gitu, cuman sehari 2 hari doang. Kalau misalkan tinggal di sini mah nggak mungkin lah kayaknya gitu. Ya nggak mungkin kuat lah ya kayaknya Pak Arif ya. Buat, iya, cuma mungkin kira-kira seminggu masih bisa lah gitu ya. Masih bisa ya. Seminggu gitu kan. Tapi menurut Pak Arif saya pantas nggak punya jodoh di sini? Kalau masalah itu Arif nggak bisa jawab, bingung juga sih. Kalau masalah jodoh kan adanya kan Tuhan juga yang ngatur gitu. Bener Kang Arif.
Kang Arif ini salah satu orang yang terkenal di luar. Jadi kan ada cerita orang tua juga. Jadi ada bahasa gini ya. Hmm. Jodoh, patih, bagja, cilaka itu bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan gitu. Urusan Tuhan. Ya, Tuhan yang ngatur. Jadi kalau yang 5 itu adanya di manusia itu bahaya gitu. Tapi kan kalau yang di suku luar mungkin ya orang suku itu benar-benar nggak boleh nikah sama orang biasa yang di luar gitu. Kalau di Baduy mah enggak ya, boleh, cuma harus menerima konsekuensinya gitu ya. Iya. Makasih atas informasinya dan saya juga terima kasih bisa diterima di sini sama Pak Arif. Boleh boleh nginep di sini, boleh tahu kebudayaan Baduy. Sejujurnya ya Pak Arif ya, saya orang Banten asli, pengen tahu kebudayaan suku asli Banten juga. Karena kenapa? Itu kadang saya di luar ditanya sama orang-orang tentang kebudayaan suku Baduy itu, nah saya nggak tahu gitu kan. Nah saya malu juga kan, saya orang sebagai orang Banten, saya nggak tahu sama suku Nggak bisa jawab asli gitu ya. Banten saya sendiri gitu kan, istilahnya saya malu juga kan istilahnya. Nah, alhamdulillah saya bisa nyambang ke Kang Arif, di sini diterima sama Kang Arif, nuhun pisan. Arif juga udah mengucapkan terima kasih lah ke teman-teman yang ada di luar gitu ya. Jadi Arif itu udah bisa Arif udah bisa menjelaskan, yang kedua Arif jadi udah nambah saudara Nambah juga. saudara, Iya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gitu. Mungkin obrolan saya sama Kang Arif cukup segini aja ya, mungkin cukup sekian. Iya. Untuk mungkin ada kata-kata yang kurang enak atau nggak berkenan di telinga yang nonton video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pokoknya salam budaya, salam toleransi, Indonesia kita satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.